وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nah, begitu. Nah, dari keenam hadis ini para ulama punya pandangan yang berbeda-beda. Pandangan yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan al-aslu fihi as-sujud ba'da salam. Asal hukumnya sujud sahwi itu setelah salam. Dalilnya Imam Abu Hanifah hadis Zulyadain sama hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Ingat Imam Abu Hanifah di mana? Di Kufah. Imam Abu Hanifah di Kufah, dan di sini Abdullah bin Mas'ud itu faqihnya orang Kufah. Ahli fikihnya kaum muslimin di Kufah, sahabat yang mengajarkan fikih di Kufah. Imam Abu Hanifah belum lahir. Di majelis-majelis sebelumnya sudah saya sampaikan kan silsilah genealoginya itu. Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari untuk mengajarkan fikih di Kufah. Nanti di Kufah ini riwayat-riwayatnya Abdullah bin Mas'ud inilah yang menjadi poros fatwanya Imam Abu Hanifah. Nanti antum mungkin penjelasan ringkasnya bisa dibaca di buku saya nanti. Nah, ini jadi ada kesesuaian di sini. Imam Abu Hanifah lebih cenderung mengambil hadis Abdullah bin Mas'ud tadi yang sujudnya itu setelah salam. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-aslu fihi as-sujud qabla salam. Asal hukumnya sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Nah, adapun hadis-hadis seperti hadis Zulyadain dan kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud itu ditakwil oleh Imam Syafi'i. Ditakwil, kenapa kok dia setelah salam? Ini kemungkinannya adalah kelupaan yang kedua kalinya. Lupa sujud sebelum salam maka dilakukan setelah salam. Ini takwilnya siapa? Takwilnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat asal hukumnya itu sebelum salam? Dalilnya tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri jelas-jelas Rasulullah memerintahkan dengan ucapan, bukan mencontohkan dengan perbuatan. Jelas-jelas memerintahkan dengan ucapan. Ini yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai asal hukum. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat ingka nasahu ziyadatan. Kalau lupanya itu adalah kelebihan gitu kan, maka sujudnya setelah salam. Wa illa kalau lupanya itu kurang gitu, maka sujudnya itu sebelum salam. Ini pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi dari semua pendapat para ulama yang demikian ini gitu kan, ada ucapan dari Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad ini salah satu pensyarah Sahih Muslim. Ketika mensyarah hadis ini, Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan wala khilafa baina haula'il mukhtalifina wa ghairihim minal ulama'i annahu law sajada ba'da as-salami aw qablahu liziyadati aw lin-naqsi annahu yujzihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapapun bisa belum ya? Tentang seseorang itu kalau dia milih sujud sebelum salam ataupun setelah salam karena dia lupa, entah lupanya itu penambahan atau lupanya itu pengurangan gitu. Lupanya itu kekurangan dan dia harus menyempurnakan lagi.
Kalau dia sujud sahwinya sebelum ataupun setelah salam, dua-duanya itu sah. Wala tafsudu sholatuhu, dan sholatnya itu enggak rusak, enggak batal. Wa inna makhtilafuhum fil afdal. Ikhtilafnya mereka ini hanya pada permasalahan apa? Hanya pada permasalahan mana yang lebih afdal. Kalau lupanya begini, itu bagaimana sujudnya? Kalau lupanya begitu, itu bagaimana sujudnya gitu kan. Nah, maka yang demikian ini yang saya pandang, Allahu taala a'lam, pendapat saya tidak merojihkan di sini di antara pendapat para fuqaha ini yang afdal mana. Para ulama mengungkapkan masing-masingnya itu terhadap apa yang dipandang mereka lebih dekat. Adapun yang saya pandang dari hadis-hadis tadi yang ada, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sujud sahwi itu ada dua. Tempatnya itu sebelum salam dan setelah salam. Hendaknya kaum muslimin nanti yang dia mengingatnya untuk sujud sebelum salam, silahkan sujud sebelum salam. Kalau nanti mengingatnya setelah salam, silahkan dia sujud juga setelah salam. Karena apa? Kullun marwiyun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing contoh ini tadi ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang pilih sujud sahwinya itu setelah salam masih tetap berada di atas sunnah. Mereka yang pilih sujud sahwinya itu sebelum salam, dia juga masih tetap berada di atas sunnah. Belum keluar dari koridor sunnah hingga masuk ke dalam wilayah bid'ah, itu belum. Jadi apapun yang dipilihnya. Allahu ta'ala alam. Sampai di sini silahkan jamaah jika ada yang ditanyakan, entah perkara ini atau perkara yang lain, kami persilahkan. Ya, nah ini baru permasalahan yang selanjutnya. Harus atau tidak harus? Sujud sahwi, Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Adapun mazhab Syafi'iyah menyatakan sunnah. Nah, jadi yang di sini tadi berdasarkan dalil yang kami lihat di sini, sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalaupun yang wajib di sini adalah apa? Yang wajib adalah menyempurnakan yang kurang, gitu loh. Kalau dia tadi sudah menetapkan mana yang yakin, misalnya ragu antara 2 sampai 3, maka pilih yang 3 gitu kan. Maka dia sudah sempurnakan, maka dia tidak sujud sahwi pun tidak berdosa dia. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah? Ya, tetap berlaku sunnahnya. Lagi sholat malam, kemudian sujud, asyik berdoa kan, permintaannya banyak itu di dalam sujudnya. Habis sudah selesai permintaannya, ini tadi yang keberapa sudah ya sujud? Kayaknya lupa gitu kan. Nah kalau lupa 1 ke 2, 1 tambah lagi 1 lagi gitu kan. Tambah lagi 1 lagi, terakhir nanti sujud sahwi. Jadi tetap berlaku untuk sholat yang sunnah sekalipun, dia berlaku juga untuk sujud sahwi. Nah, apakah imamnya itu duduk lagi itu hukumnya menambah rukun, dan apakah sholat itu sah? Oh gitu, sudah berdiri ya? Sudah berdiri dia sudah. Jadi kalau dia duduk lagi menambah rukun. Yang demikian ini Allah Ta'ala a'lam, ketika seorang imam ya dia kelupaan dari duduk tahiyat awal, kemudian sudah berdiri, ketika ditegur subhanallah imam duduk lagi, kalau ditanya apakah dia menambah rukun lagi, ini enggak menambah rukun, karena yang dilakukannya itu kembali kepada posisinya. Nah, kembali kepada posisinya, dan dia tidak menambahkan
duduk yang baru dalam hal ini. Dia kembali kepada posisinya. Dan ini madzhab para ulama juga berbeda pendapat tentang mereka yang meninggalkan duduk tahiyat awal ini apakah mengganti dengan sujud sahwi atau harus menyempurnakan lagi gitu. Nah, kalau nanti seorang imam yang sudah berdiri dia ditegur gitu balik lagi, hal ini dia memandang bahwasanya duduk tahiyat awal itu adalah bagian dari yang wajib di dalam sholat hingga kemudian dia harus kembali. Adapun di dalam mazhab Syafi'iyah duduk tahiyat awal dia bukan rukun namun dia sunnah ab'ad. Ketika dia sudah kelewat kebalik, nggak perlu untuk balik lagi gitu kan, nggak perlu untuk balik lagi ya. Dan di sini ada taujih juga dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau yang sudah seperti ini ketika dia belum lama untuk bangkit gitu kan, belum sempurna berdiri, keingatan dan diingatkan misalnya, keingatan atau diingatkan, dia masih berkesempatan untuk balik karena belum berpindah kepada rukun berdiri gitu kan. Tetapi ketika dia sudah terlanjur berdiri, dan ini dilanjutkan lagi. Allahu taala alam, tapi yang saya pandang ini dia tidak menambah rukun baru.